Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang saat ini masih terus setia bersama kami di kesempatan hari ini Selasa 19 Oktober 2021 pendengar. Dan masih bersama saya Arti Alfian yang mengawal Anda di Lintas Makassar sore hari ini ya. Kita akan bersama di Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana untuk edisi hari ini. Dan sebentar kita akan membahas topik kita, pentingnya hutan mangrove bagi lingkungan hidup. Sebentar juga akan kita kupas bersama, kita gali bersama dengan narasumber kita yang akan bersama kita membahas topik ini. Ada Bapak Ahmad Daniel Effendi selaku Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku. Sesaat lagi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Gempa bumi dengan kekuatan 3,0 magnitudo. Hujan deras yang mengguyur wilayah Paten Luwu sejak kemarin mengakibatkan meluap Terjadinya longsor di jalan desa di Kampung Baru. Saatnya kita ikuti program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Makassar. Surya menghilang, bulan dan bintang kan bersemi lagi, bagaikan pelita yang datang menyinari sukma yang dilanda rara duka nestapa. Kala burung berkicau, mentari pagi akan datang lagi, menghangatkan hati yang sedang dimabuk asmara dan menyiksa raga. Di manakah akan ku cari pengganti dirimu? Entah di mana, oh di mana, di mana, di mana lagi harus ku cari? Mengapakah diri ini harus tersiksa lagi? Entah mengapa, oh mengapa, mengapa tersiksa lagi? Kala surya menghilang, bulan dan bintang kan bersemi lagi, bagaikan pelita yang datang menyinari sukma yang dilanda rara duka nestapa. Kala burung berkicau, mentari pagi akan datang lagi, hangatkan hati yang sedang dimabuk asmara dan menyiksa raga. Di mana
Kekuatan alam seperti gempa tidak mungkin dapat dihindarkan. Kitalah yang harus pandai mengambil tindakan saat terjadinya gempa. Selalu waspada dan siap siaga jika sewaktu-waktu terjadi gempa. Jangan panik dan carilah tempat berlindung yang aman. Hindarkan diri dari segala sesuatu yang mudah runtuh dan berlari ke tempat yang terbuka seperti tanah lapang. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Hari ini ku merasa rindu kepada dirimu. Entah mengapa aku tak tahu, rinduku menggebu-gebu kepada dirimu yang ku cintai. Ku tuang semua rasa dalam nada pianoku. Ingin ku cipta lagu untukmu sebagai pengganti diriku bila kau rindu pada diriku. Mengalun nada dan asmara, ulasan rindu yang ada dan akan tercipta rasa bagai kita sedang berdansa berdua bahagia. Kau ada di sampingku,
94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang masih terus setia bersama kami di Dialog Kentongan Tangga Bencana untuk edisi hari ini pendengar, hari Selasa 19 Oktober 2021. Dan seperti yang sudah kami informasikan untuk Anda tadi ya, kalau topik kita di Dialog Kentongan kali ini seputar pentingnya hutan mangrove bagi lingkungan hidup. Dan kita juga sebentar akan bersama dengan narasumber kita ini ya. Ada Pak Ahmad Daniel Effendi, beliau adalah Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku. Nah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, kawasan hutan mangrove ini memiliki fungsi untuk menyerap semua kotoran, baik itu yang berasal dari manusia maupun juga kapal yang berlayar di laut, pendengar. Dan pastinya manfaat hutan mangrove ini bagi kehidupan adalah akan menyerap semua jenis logam berbahaya dan juga membuat kualitas air menjadi lebih bersih. Dan inilah yang akan kita bahas bersama di Dialog Kentongan Tangga Bencana, pentingnya hutan mangrove bagi lingkungan hidup. Langsung kita menyapa Bapak Ahmad Daniel Effendi, Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ahmad Daniel Effendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Ibu. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, selamat sehat Ibu. Alhamdulillah. Oke, mungkin sebagai pengantar di awal kebersamaan kita di Dialog Kentongan kali ini seputar topik kita pentingnya hutan mangrove bagi lingkungan hidup. Ada yang ingin diinformasikan kepada pendengar kita, silahkan. Iya, baik Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya sebagai pengantar mungkin kita akan mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, negara pesisir yang memiliki begitu banyak pulau, 17.000 lebih pulau di Indonesia, 81.000 kilometer bentang panjang pantainya. Nah, tentunya kita perlu memiliki sabuk hijau yang kita sebut adalah mangrove untuk melindungi negara kita, Nusantara ini dari terjadinya bencana-bencana baik itu yang disebabkan karena abrasi pantai, gelombang pantai ataupun mungkin tsunami begitu ya. Sehingga penting bagi kita untuk menjaga ekosistem mangrove kita, selain memang dia juga tentunya memiliki begitu banyak manfaat untuk kehidupan kita dan penghidupan kita. Oke. Begitu pengantarnya Ibu. Iya. Baik Pak Ahmad Daniel Effendi, tadi kan sempat disinggung begitu banyak manfaat yang diperoleh dari keberadaan hutan mangrove di sekitar kita. Nah, keberadaan hutan mangrove ini kan begitu penting bagi ekosistem lingkungan, Pak Ahmad Daniel Effendi. Nah, bagaimana sebenarnya kondisi hutan mangrove kita saat ini, Pak? Kondisi hutan mangrove kita saat ini di Sulsel atau di Indonesia secara umum Ibu? Di Indonesia secara umum dan sebentar juga bisa disinggung untuk wilayah kita di Sulawesi Selatan, Pak Daniel. Ya, mungkin di wilayah Sulawesi Selatan Ibu ya, yang saya akan paparkan. Berdasarkan data tahun 2021, Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sebaran mangrove seluas 7.931 hektar, yang itu berada di dalam kawasan hutan. Sementara di luar kawasan hutan, itu ada sekitar 128.491 hektar. Ya. Nah, sebagai salah satu barisan terdepan dalam menangani mitigasi abrasi di pantai, tentunya kawasan mangrove ini perlu dipertahankan dan dipulihkan ekosistemnya. Oke. Nah, karena pentingnya mangrove tadi, mangrove tentu perlu dipelihara. Kondisinya mungkin sekarang sudah makin banyak tantangan Ibu ya, sudah banyak yang dialihfungsikan menjadi wilayah-wilayah mungkin pemukiman atau pembangunan infrastruktur begitu ya. Oleh karenanya untuk menjaga ekosistem tersebut kita perlu melakukan penjagaan, pemulihan dan pemeliharaan kembali dengan melakukan reboisasi, rehabilitasi hutan lahannya dan sebagainya. Tadi kan sudah disebutkan ini seputar luas hutan mangrove yang ada di Sulawesi Selatan secara khusus. Apakah ini sudah termasuk kategori sudah sesuai dengan standar yang diharapkan ini, Pak Ahmad Daniel? Halo? Iya, Pak Ahmad Daniel. Apakah luas hutan mangrove yang sudah disebutkan tadi untuk wilayah Sulawesi Selatan ini sudah bisa dikategorikan sebagai hutan yang mencapai standar yang diinginkan atau diharapkan, Pak?
Ya, secara umum kawasan mangrove di Sulawesi Selatan itu masih bisa dikatakan cukup baik. Oke, Jadi cukup kita baik ya. memiliki kawasan-kawasan mangrove itu yang dikenal cukup baik seperti di Tongke-Tongke di Sinjai. Tongke-Tongke, oke. Ya, seperti di Siwa juga Ibu ada kawasan mangrove yang cukup baik. Tadi juga Pak Ahmad Daniel ini sempat menyinggung seputar proses pemeliharaan yang harus dilakukan oleh masyarakat agar hutan mangrove kita ini tetap lestari. Sebenarnya bagaimana teknik atau cara pemeliharaan hutan mangrove ini Pak Ahmad Daniel? Ya, tentunya ya tadi ya kita tidak sebisa mungkin kita tidak mengalihfungsikan lagi lahan-lahan mangrove. Oke. Karena mereka berdasarkan regulasinya juga ada Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Di sana disebutkan mangrove ini penting untuk dijaga dan menjadi kawasan ekosistem esensial. Kenapa dia esensial? Karena dia memiliki begitu banyak kepentingan, kebermanfaatan bagi kehidupan dan penghidupan kita. Jadi harus selalu dijaga. Nah, upaya-upayanya itu banyak ya. Kita bisa bersama melakukan pemeliharaan pelestarian terhadap kondisi mangrove kita. Salah satunya mungkin yang bisa dilakukan oleh masyarakat mungkin tidak lagi membuang sampah gitu ya, misalnya ya. Untuk masyarakat secara umum tidak lagi membuang sampah ke badan sungai, ke badan air, karena ujung-ujungnya nanti pada akhirnya dia akan, kalau ada namanya musim timur, musim barat gitu ya, dia sampah-sampah itu pada akhirnya akan bermuara ke wilayah-wilayah laut dan dia akan terkumpul di wilayah-wilayah mangrove tersebut dan itu mengganggu ekosistem mangrove. Itu mungkin salah satu upaya kecilnya Bu ya. Jadi ini mungkin boleh dikatakan cara sederhana yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya untuk tidak membuang sampah apalagi di laut ya seperti itu. Karena bisa berdampak yang tidak baik buat hutan mangrove yang ada di tanah air. Oke, Pak Daniel, ini kan bagaimana sebenarnya Anda melihat cara pandang masyarakat terutama di pesisir terkait keberadaan hutan mangrove? Apakah mereka sudah menyadari ini begitu pentingnya keberadaan hutan mangrove ini di sekitar kita? Beberapa sudah menyadari betapa pentingnya ekosistem mangrove bagi mereka karena terkait langsung dengan kehidupan dan penghidupan mereka. Mereka bermata pencaharian dari situ, ada yang mungkin mencari ikan dari sana, mencari kepiting di ekosistem mangrove. Tapi banyak juga yang kemudian dia belum paham mungkin ya terkait pengelolaan mangrove dan pentingnya mangrove sehingga mereka ambil mudahnya misalnya dengan mudahnya menggunakan mangrove sebagai mungkin bahan bakar, bahan bangunan gitu ya. Sementara memang pertumbuhan mangrove sendiri itu mungkin tidak secepat pohon-pohon kayu biasa begitu ya. Dia perlu waktu yang lebih lama. Sehingga jika masyarakat tidak paham, ya mungkin itu sedikit demi sedikit ekosistem mangrove kita itu makin akan tergerus gitu. Itu kan sebagian masyarakat ada yang sudah mulai paham, tetapi ada juga yang belum paham. Nah, sudah adakah edukasi yang diberikan kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pesisir, kalau mereka juga harus tahu ini keberadaan hutan mangrove itu sangat penting buat mereka. Sudah adakah, Pak Ahmad? Ya, KLHK sendiri sudah sering Ibu mengkampanyekan dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi di Sulawesi Selatan sendiri kita memiliki 14 unit KLHK, bahkan ada Taman Nasional Takabonerate misalnya. Dia bahkan melindungi wilayah-wilayah pesisir di Takabonerate, di Selayar gitu ya. Sana juga ada kawasan mangrove. Begitu juga dengan teman-teman di Balai KSDA Sulawesi Selatan, mereka juga melakukan upaya-upaya untuk mengkampanyekan dan menjaga ekosistem mangrove. Begitu juga ada unit KLHK, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung. Mereka juga melakukan banyak sekali kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan ekosistem mangrove dengan melibatkan masyarakat. Jadi boleh dikatakan sudah banyak edukasi yang diberikan kepada masyarakat ya untuk terus melestarikan hutan mangrove ini, Pak Ahmad Daniel Effendi. Sebenarnya sudah, dan kita juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait, dinas lingkungan hidup provinsi, dinas lingkungan hidup kota, dinas
kehutanan provinsi dan sebagainya. Sebenarnya ini apa yang menjadi manfaat dari keberadaan hutan mangrove ini secara umum untuk masyarakat ini, Pak Ahmad? Ya, kalau secara umum untuk masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat mungkin terkait ekonominya, Ibu ya. Ekonomi. Dengan terjaganya ekosistem mangrove, tentunya lingkungan sekitar mangrove akan berlangsung baik begitu ya, sehingga mungkin di situ benih-benih ikan tumbuh dengan baik, benih-benih kepiting di situ tumbuh dengan baik. Nah mungkin dari situ nelayan dapat mendapatkan hasil ikan lebih mudah, mereka juga mendapatkan hasil laut seperti kepiting lebih mudah. Secara lingkungannya juga lingkungan mereka terjaga dari adanya abrasi, dari adanya gelombang laut, sehingga itu yang paling dekat mungkin ya manfaatnya. Manfaat lebih jauhnya mungkin banyak sekali Bu ya. Manfaat kalau untuk mangrove ini dia disebutnya adalah green belt atau sabuk hijau. Kenapa disebut sabuk hijau? Karena ya tadi dengan adanya ekosistem mangrove itu kemudian gelombang besar dari laut itu akan sedikit demi sedikit akan tereliminir. Sehingga gelombang yang sampai di pemukiman di pinggiran pantai itu semakin berkurang kerasnya, sehingga itu mengurangi terjadinya abrasi laut. Kalau abrasi laut itu kencang Ibu, sedikit demi sedikit daratan akan habis begitunya. Itu yang pertama. Yang kedua, mangrove juga merupakan jenis ikan kondisi iklim mikro kita ya, baik iklim mikro maupun iklim secara luas. Jadi boleh dikatakan begitu banyak manfaat-manfaat penting yang dirasakan oleh masyarakat ya, Pak Ahmad Daniel. Iya begitu. Nah kalau berbicara terkait ini bisa menunjang perekonomian masyarakat yang ada di daerah pesisir. Nah ini kan begitu banyak yang dapat dimanfaatkan dari keberadaan hutan mangrove ini. Sudahkah masyarakat pesisir memanfaatkan itu untuk menunjang perekonomian mereka, Pak Ahmad? Iya, sudah Bu. Jadi kita juga beberapa unit KLHK sudah melibatkan kelompok tani hutan masyarakat pesisir di Sulawesi Selatan. Misalnya salah satunya program yang dilaksanakan oleh Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Jenewirang Sadam. Mereka melibatkan kelompok tani hutan dan masyarakat pesisir setempat, misalnya seperti di Kelurahan Untia, di Kecamatan Biringkanaya itu kan ada kawasan hutan mangrove yang sudah direhabilitasi dengan melibatkan masyarakat. Nah di sana mereka bilang dengan adanya program rehabilitasi hutan dan lahan di kawasan Untia ini, ekosistem perikanan semakin baik, sehingga masyarakat nelayan mendapatkan hasil ikan juga lebih mudah dan lebih banyak begitu ya, karena ekosistemnya terjaga seperti itu. Bahkan masyarakat Kelurahan Untia juga mendorong agar pemerintah juga menjadikan kawasan mangrove tersebut sebagai kawasan ekowisata gitu ya. Jadi karena dari situ mereka sudah paham tentang pentingnya ekosistem mangrove bagi ekonomi mereka, dan mereka juga tahu bahwa potensinya juga besar untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi kawasan ekowisata begitu. Jadi boleh dikatakan ini masyarakat di pesisir ini sudah mengetahui manfaatnya dan sudah merasakan lah seperti itu ya manfaat dari keberadaan hutan mangrove, Pak Ahmad Daniel. Ya, saat ini kan Pak Ahmad Daniel, saat ini kan boleh dikatakan pemerintah terus giat menanam mangrove di berbagai daerah, dan jangan sampai ini hanya menjadi sebatas kegiatan seremoni saja. Bagaimana komentar Anda, Pak Ahmad Daniel? Ya. Di kami Bu di KLHK ada namanya kegiatan PEN, sebagaimana juga dilaksanakan oleh kementerian-kementerian dan lembaga lain. PEN itu adalah pemulihan ekonomi nasional. Nah di sini kami diminta selain kami melakukan penanaman, kami juga melakukan pemeliharaan dan pemantauan. Jadi bukan hanya menanam saja, tapi kita juga akan dievaluasi bagaimana kondisi selanjutnya, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun selanjutnya. Jadi upaya pemeliharaan, evaluasi, pemantauan itu juga tetap dilakukan, sehingga insya Allah kita berdoa bersama, berupaya bersama bahwa ini bukan hanya kegiatan seremonial semata, karena kita juga dipantau juga oleh, kalau sekarang Ibu kita dipantau oleh inspektorat, oleh KPK gitu ya. Jadi bagaimana
negara ini kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya dilaksanakan sebatas seremonial semata, tapi harus ada dampaknya, harus ada benefitnya, harus ada income-nya, harus ada itu kebermanfaatannya dari upaya-upaya penanaman mangrove tersebut. Kebermanfaatannya ya. Salah satunya tadi sempat saya dengar ini dari penjelasan Pak Ahmad Daniel, itu keberadaan ekowisata. Mungkin itu menjadi salah satu ya. Ya, Ibu ya. Oke, nah lantas bagaimana sebenarnya cara-cara atau yang harus dilakukan supaya kampanye penanaman mangrove ini bukan hanya sebatas kegiatan-kegiatan seremonial saja, Pak Ahmad Daniel? Apakah seperti yang tadi sudah disebutkan ada monitoring secara khusus setiap minggu atau mungkin setiap bulan atau bahkan setiap tahun ini? Monitoring dilakukan oleh unit terkait itu setiap tahun Ibu ada. Jadi bahkan itu misal di unit kami di KLHK yang langsung terjun rehabilitasi hutan dan lahan terkait ekosistem mangrove itu, misalnya yang dilakukan Balai Pengelolaan Das Sini Berang Sadang, itu mereka itu selain memiliki program penanamannya, mereka juga memiliki program yang disebut dengan pemeliharaan tahun pertama. Pemeliharaan tahun pertama. Seperti apa itu, Pak? Jadi selain penanaman tahun berjalan, mereka juga ada kegiatan pemeliharaan tahun pertama, pemeliharaan tahun kedua. Jadi di situlah mungkin upaya pemantauan dan evaluasi dilakukan. Jadi dilihat bagaimana perkembangannya. Kalau misalnya memang ada yang kegagalan, mungkin di situ akan dilakukan penanaman cadangannya. Jadi tetap dipantau progresnya. Tetap ada pantauan ya yang harus dilaksanakan ya, Pak Ahmad Daniel. Baiklah, sebentar kita masih akan membahas ini mendengar di kebersamaan kita di Dialog Kentongan Tanggap Bencana. Sebentar narasumber kita Pak Ahmad Daniel Effendi juga masih akan berbincang bersama kita di sini di Dialog Kentongan Tanggap Bencana seputar pentingnya hutan mangrove bagi lingkungan hidup. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. 1,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Bila malam jatuh terundang, bila bulan pasang perlahan,
Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang masih terus setia bersama kami di Dialog Kentongan Radio Tangga Bencana untuk edisi hari ini, hari Selasa 19 Oktober 2021. Dan masih bersama kita di sini narasumber kita pendengar, ada Pak Ahmad Daniel Effendi. Beliau adalah Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku. Kita menyapa kembali Pak Ahmad Daniel Effendi. Baik Ibu, selamat sore pemirsa. Masih semangat ya? Insya Allah Ibu. Insya Allah. Ini Ya. kan terkait topik kita pentingnya hutan mangrove bagi lingkungan hidup. Mungkin di sesi terakhir kebersamaan kita di Dialog Kentongan ini ada harapan dari Pak Ahmad Daniel Effendi kepada masyarakat agar terus mau menjaga atau agar mau melestarikan hutan mangrove ini demi kepentingan diri sendiri, kepentingan masyarakat di sekitar pesisir yang tinggal di sana dan seluruh lapisan masyarakat. Pak Ahmad Daniel Effendi, silakan. Baik Ibu, ya terima kasih. Ya pesan untuk masyarakat, untuk saya pribadi, untuk kita semua, betapa begitu pentingnya ekosistem mangrove ini bagi kehidupan kita. Oleh karenanya kita perlu bersama-sama menjaga ekosistem mangrove dengan upaya kita masing-masing atau melalui organisasi kita, melalui komunitas kita, melalui diri sendiri untuk menjaga ekosistem mangrove tetap baik begitu. Kita juga bisa melakukan pengendalian pembangunan dengan tidak mengalihfungsikan wilayah-wilayah kawasan mangrove kita, karena selain memang semakin sedikit wilayah ekosistem mangrove kita, jadi perlu ada upaya pelestarian dan moratorium alih fungsi kawasan mangrove begitu. Dan dari diri kita masing-masing kita bisa berkontribusi terhadap pelestarian mangrove ini dengan misalnya kita bersama-sama mengikuti program penanaman mangrove di pesisir-pesisir. Mungkin juga LSM bisa membantu untuk juga mengkampanyekan untuk penanaman mangrove. Dan untuk mangrove-nya sendiri mungkin bibitnya bisa juga bekerja sama dengan KLHK, dengan unit KLHK untuk kita sediakan begitu ya, melalui unit-unit terkait. Jadi harapannya ini seluruh lapisan masyarakat mau saling bekerja sama ya untuk terus menjaga hutan mangrove kita demi kebaikan diri sendiri, kebaikan seluruh masyarakat dan kebaikan lingkungan hidup yang ada di Indonesia secara khusus ini di wilayah Sulawesi Selatan, Pak Ahmad Daniel Effendi ya. Betul Ibu, ya betul. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih Pak Ahmad Daniel Effendi sudah bersama kami dengan di Dialog Kentongan Tangga Bencana untuk edisi hari ini. Sehat selalu Pak Ahmad Daniel Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, perbincangan kita di Dialog Kentongan Tangga Bencana edisi Selasa 19 Oktober 2021 yang sudah menghadirkan topik pentingnya hutan mangrove bagi lingkungan hidup. Saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di Dialog Kentongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar.